Pemirsa masih di Idea Success Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Akil, kita lanjutkan kembali Pak. Oke. Ya, Pak Akil, kita akan coba jawab pertanyaan Pak Haryanto dari Tangerang. Terima kasih Pak Haryanto, mohon maaf sudah menunggu. Waskita di 1.600, Pak Akil. Untuk minggu depan Pak, peluangnya seperti apa? Oke, untuk kelas kita di level 1.600 ya memang untuk 1.600 agak cukup bersabar ya karena kita lihat memang pergerakan dari waskita sendiri kami melihat akan cenderung untuk turun terlebih dahulu ya karena kita lihat saat ini pergerakan dari indikator RSI dan juga stokastik cenderung pergerakannya akan menuju ke daerah oversold. Perlu dicermati jika memang nanti pergerakan dari waskita kembali turun bisa dilakukan average terlebih dahulu ya kita lihat kemungkinan untuk WSKT sendiri menuju ke daerah 1330 terdekatnya hingga nanti bisa dilakukan buyback atau buy on weakness ya di level 1330 hingga level 1350. Peluang untuk upside di minggu depan memang cukup terbatas, bisa dicermati level 1500 untuk level resistnya. Berikutnya ada di level 1540 untuk WSKT. Baik, Pak Haryanto di Tangerang strategi trading untuk waskita nyangkut di 1.600 dan tadi juga disampaikan level-level untuk averaging down 1.330 mungkin bisa diperhatikan untuk minimalkan kerugian yang terjadi. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Ari dari Jakarta, BBHI di 1.500 Pak, analisis Anda, Pak Akil. Oke, untuk BBHI di 500 ya? Ya. Oke. Untuk BBHI sendiri memang rawan sekali untuk terjadi profit taking ya. Kita lihat pergerakannya sudah berada di daerah overbought, bahkan secara Bollinger Band sudah tertembus begitu ya dari Bollinger Band atas di BBHI. Perhatikan untuk level resistnya di level 1615 atau di level high hari ini. Sementara jika level resist tersebut tidak mampu tertembus, maka peluang untuk BBHI rawan sekali untuk profit taking. Kita lihat dari indikator stokastik pun juga rawan untuk terkoreksi ya. Perhatikan untuk level supportnya, peluang untuk koreksi dari BBHI berpeluang untuk ke 1.400 terlebih dahulu, hingga berikutnya ada di level 1.350 untuk BBHI. Baik, posisi Pak Ari ini di 1.500 sudah profit sebenarnya, tapi belum maksimal dalam hal ini. Pak Akil, Anda rekomendasikan seperti apa? Apakah profit taking terlebih dahulu, Pak? Ya, diperhatikan untuk di pergerakan hari Senin ya, apakah nanti pergerakan dari BBHI mampu tembus ke atas level 1.600, jika memang nanti tertembus dan pergerakannya juga cukup kuat, maka bisa di hold terlebih dahulu dan nanti menunggu di level resist berikutnya. Itu ada di level 1650 sampai level 1700 ya untuk BBHI. Namun jika nanti pergerakannya tidak terlalu kuat ke atas level 1600, maka lebih baik di profit taking terlebih dahulu. Ya, Pak Ari di Jakarta, BBHI di 1.500 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Akil. Kita akan coba sapa Pak Susilo yang ada di Blitar. Terima kasih Pak Susilo sudah bergabung. Ini MDKA nih Pak, ini tadi pun juga belum sempat kita singgung sebenarnya. MDKA tiba-tiba loncat lebih dari 6%. Mohon infonya dan analisisnya. Dari data chart yang saya punya, ini memang di jelang penutupan sesi kedua, ini penguatannya cukup signifikan ini. Analisis Anda secara teknikal, Pak Akil? Ya. Secara teknikal memang pergerakan dari MDKA ya, membentuk dari pola satu candle, kita lihat membentuk dari Wetmore Bozu. Pergerakannya memang cukup baik di hari ini, menembus beberapa level resistnya, itu ada di level 2720 sampai level 2740 sudah tertembus. Hari ini closingnya di MDKA ada di level 2830 ya. Memang peluang untuk dari MDKA masih ada upside ya untuk peluang penguatannya ada di level 2860 hingga level 2900. Namun perhatikan untuk level supportnya selama memang level 2900 tidak mampu tertembus. Perhatikan level support di level 2720 hingga ada di level 2680 untuk MDKA. Baik. Dari Blitar kita ke Lampung, kita akan coba sapa Bapak Anto. Terima kasih Pak Anto sudah berpartisipasi. Ada Pegas di 1420. Analisis Anda, Pak Akil. Pegas di level? 1420, Pak. Oke, 1420. Untuk Pegas menarik, bisa dicermati ya. Jika memang memiliki di 1420,
nanti memang masih ada peluang untuk terjadinya koreksi terlebih dahulu dalam jangka pendek, namun di minggu depan memang ada peluang penguatan ya. Walaupun kami memperkirakan di Pegas sendiri masih berpeluang untuk koreksi dalam jangka pendek, perhatikan level supportnya di level 1395. Selama level 1395 tidak mampu tertembus, memang pergerakan dari Pegas berpulang untuk rebound begitu ya. Oke, Untuk menguji ke level resistnya di 1470 sampai level 1500 untuk Pegas. baik 14.20 sudah profit sebenarnya dengan koreksi yang terjadi Ya, hari betul. ini. Anda rekomendasikan hold saja? Iya, memang Oke, menarik dilakukan hold terlebih dahulu untuk Pegas baik. selama memang level supportnya tidak mampu tertembus. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Bahar tanpa menyebutkan lokasi untuk Merck, prospek tahun 2021, resisten dan supportnya, Pak Akil. Mark ya, Ya, Merck TBK, oke. MERK Pak, untuk kode Oke, sahamnya. Mark Dynamic, oke. Untuk selama tahun 2021. Mhm. Oke, kami melihat pergerakan dari Mark akan cenderung untuk volatile ya. Bahkan kita lihat dari pergerakannya akan bertahan oleh level sideways-nya. Perhatikan untuk level support di 920 ya. Pak Selama Akil, memang level ya, halo. saya koreksi sedikit Pak, bukan Merck Dynamic Pak, tapi Oke. Merck TBK, MERK Pak, kode sahamnya. Oh, oke. 3230 penutupan. MERK. Ya, Oke. ya, Oke, dari Amerika. ya. Oke, perhatikan untuk MERK sendiri memang pergerakannya juga sideways ya. Perhatikan level sideways di MERK sendiri 3350 terdekatnya. Itu menjadi level resist kuatnya di 3350. Sementara untuk level support di MERK sendiri ada di level 3000 ya. Selama memang level 3000 tidak mampu tertembus, maka memang pergerakan dari Merck sendiri akan cenderung sideways pergerakannya. Ya, baik ada Merck dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda pemirsa dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di 021 di 391 di 5021 dan juga WhatsApp interaktif kami di 083 di 1636 di 8837. Kita akan coba sapa Bapak Riazi dari Bintaro, INTP Pak Akil sudah average di 12875. Iya, INTP iya, Indosemen. 12875. Iya, average di Oke, 12875. oke. Pergerakan dari INTP memang cukup menarik ya. Pergerakannya sudah berada di daerah oversold. Jika memang sudah memiliki dari saham INTP sendiri, menarik nanti jika pergerakannya tidak mampu tembus ke bawah level 11.900 ya. Namun jika memang untuk teman-teman atau investor yang belum memiliki, bisa dilakukan buy on weakness di level 11.900 terlebih dahulu. Nantinya memang berpeluang untuk terjadi penguatan untuk INTP. Level resistnya ada di kisaran level 12.600 Iya, hingga di level 12.850 ya dari INTP. baik. Kalau sudah average di 12875 di level atas, Pak? Ya, untuk di level 12.875 bisa di average terlebih dahulu ya di INTP. Jika memang nanti ada koreksi lebih lanjut, karena memang pergerakannya sudah cenderung oversold Iya, dan berada di Bollinger Band bawah, berpeluang memang untuk terjadinya penguatan dalam jangka pendek ya. baik. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ada Jokowi dari Jakarta, KLBF di 1580. Target price berapa? Kemudian juga support dan resistennya. Dari formasi ada KLBF. Oke, untuk KLBF kami melihat pergerakannya berpeluang memang untuk terjadinya penguatan di minggu depan karena pergerakan dari KLBF sendiri cukup tertahan di level supportnya 1460 dan nanti bisa dijadikan level stop loss jika koreksinya cukup dalam nanti ke bawah level 1430. Namun kami melihat pergerakan dari KLBF masih berpeluang untuk terjadinya rebound begitu Oke, dengan level resistnya terdekat di level 1530 hingga di level 1600 ya dari KLBF sendiri. baik. Untuk Jokowi, KLBF sudah punya di 1580. Hari ini tertekan cukup dalam 2,00% di 1470. Selanjutnya kita akan coba sapa. Ini dari Bintaro tanpa menyebutkan nama. PNBS, prospeknya seperti apa? Pak Akil, Oke, PNBS. Bang Penin Dubai Syariah ini.
Oke, secara teknikal memang PNB sendiri sudah berbentuk dari pola uptrend-nya ya. Kita lihat bahkan di hari ini pun juga sudah berada di Bollinger Band atas dan beberapa indikator memang cenderung akan turun di RSI dan juga stokastiknya sudah dead cross begitu ya. Peluang untuk terjadinya koreksi cukup signifikan jika memang pergerakan dari PNBS tembus ke bawah level 94 sampai 92. Iya. Namun jika memang pergerakan masih cukup tertahan di 94 sampai 92, pergerakan dari PNB sendiri akan menguji dari pattern-nya, dari black pattern dan berpeluang untuk terjadi penguatan dengan level resistnya di level 110 hingga di level 116 untuk PNBS. Oke, dengan posisi harga dan masuk ke dalam kategori saham small cap, ini lebih ke arah untuk trading cepat saja, lebih direkomendasikan, Pak Akil? Iya, betul. Untuk PNBS lebih ke trading ya. Iya. Hari ini di 100 melemahnya cukup dalam 6,54%, sementara di sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh ke level tertinggi tadi di 127 untuk PNBS. Selanjutnya kita akan coba sapa tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk WIM sudah punya di 940 Pak Akil, support dan resistennya untuk 1 minggu ke depan untuk WIM. Oke, Bismillah untuk WIM Intik memang Makmur. Oke, Ya. WIM sendiri memang pergerakannya di hari ini profit taking ya. Kita lihat di hari Kamis memang sudah menguat signifikan ya di WIM sendiri. Namun di hari ini dari WIM rawan memang untuk profit taking. Kita lihat pergerakannya sudah cenderung overbought. Untuk minggu ke depan memang dari WIM sendiri perhatikan level support di 870. Jika memang level 870 mampu tertembus, maka pergerakan dari WIM akan terkonfirmasi untuk membentuk dari pola downtrend-nya ya. 870 tertembus, maka nanti level support berikutnya ada di 795 terdekatnya dari WIM. Ya. Namun jika level 870 tidak mampu tertembus, maka pergerakan dari WIM akan cenderung untuk bergerak menguat terbatas. Itu ada di level resistnya di 930 ya untuk WIM terdekatnya. Baik, untuk WIM sudah punya di 940, hari ini tertekan cukup dalam, minus di 7,00%, 930 setelah menyentuh ke level tertinggi sebelumnya dalam 1 minggu terakhir, kalau tidak salah di 1010 ini Pak Akil. Kita masih punya satu segmen lagi Pak, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat.